Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di India. Dengan anggota kelompoknya yaitu Neng Ria, Muhammad Farhan, dan Restu Triyacandra. Sejarah masuknya Islam di India. Periode kekhalifahan Umar bin Khattab, para sejarawan Timur Tengah berpendapat bahwa Islam masuk ke India pada abad ke-7, lebih tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644. Kala itu, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan ekspedisi ke India yang bertujuan menyebarkan agama Islam. Pada tahun 644, setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal, pasukan Islam berhasil menaklukkan Makran di Baluchistan. Setelah berhasil menguasai Makran, Islam berkembang pesat di India, terutama pada masa Bani Umayyah. Periode Bani Umayyah setelah masa Khulafaur Rasyidin, pengaruh Islam semakin disebarkan oleh Bani Umayyah yang melakukan ekspedisi ke India. Ekspedisi Bani Umayyah ke India dipimpin oleh panglima militernya yang bernama Muhammad bin Qasim. Dalam ekspedisi tersebut, pasukan Bani Umayyah yang berada di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim berhasil menguasai Sind. Setelah itu, orang-orang Arab mulai masuk dan mengembangkan kehidupan di India pada tahun 871. Orang-orang Arab kemudian mendirikan komunitas dan membaur dengan warga lokal, hingga Islam berkembang pesat. Masyarakat lokal India yang masih beragama Hindu-Buddha dipaksa oleh Sultan Mahmud memeluk Islam dengan cara menindas maupun khitanan paksa. Namun, selain pemaksaan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud, terdapat ribuan masyarakat India yang memeluk Islam berdasarkan kehendak mereka sendiri. Adapun penyebaran Islam dengan cara penaklukan juga dilakukan oleh Timur Leng, seorang penakluk dan penguasa Islam Sunni keturunan Turki Mongol dari Asia Tengah. Dalam sebuah catatan, tokoh yang berkuasa pada abad ke-14 ini menceritakan pengalamannya selama 15 hari di Delhi setelah menaklukkan India. Catatan Timur Leng menyebutkan bahwa penaklukan India adalah simbol perang terhadap musuh-musuh yang kafir. Timur Leng juga menyayangkan pedangnya yang disebut sebagai pedang dakwah harus ternoda dengan pembunuhan pada saat menaklukkan India. Sejak saat itu, Islam terus berkembang luas dan menjadi agama terbesar kedua di India. Adapun tokoh-tokoh penyebar Islam di India yaitu Muhammad bin Qasim, Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, dan juga Muhammad Iqbal. Adapun bukti peninggalan peradaban Islam di India yaitu Taj Mahal, Benteng Merah, Masjid Jama, dan Kutub Minar. Pasang surut peradaban Islam di India. Dapat kita katakan bahwa pengaruh dominan Islam di wilayah ini mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemundurannya adalah yang pertama, Kerajaan Mughal. Puncak kejayaan Islam di India ditandai oleh dinasti Mughal. Namun, setelah Aurangzeb, terjadi penurunan kualitas kepemimpinan dan konflik internal yang melemahkan kerajaan. Yang kedua adalah penjajahan Inggris. Kolonialisme Inggris membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik India. Islam, seperti agama lain, menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas dan praktik keagamaan. Yang ketiga adalah perpecahan internal. Komunitas Muslim sendiri mengalami perpecahan baik dalam hal mazhab, aliran, maupun kepentingan politik. Hal ini menghambat upaya untuk menyatukan kekuatan. Yang terakhir adalah modernisasi. Proses modernisasi yang cepat membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat, termasuk dalam beragama. Banyak tradisi dan praktik keagamaan yang dianggap tidak relevan. Adapun kondisi umat Islam di India di masa kini. Situasi umat muslim di India saat ini cukup kompleks dan dinamis. Sebagai minoritas terbesar di negara tersebut, mereka menghadapi berbagai tantangan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah diskriminasi dan kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan insiden diskriminasi dan kekerasan terhadap umat muslim. Hal ini seringkali dikaitkan dengan meningkatnya sentimen nasionalis Hindu dan politik identitas. Yang kedua adalah Undang-Undang CAA dan NRC, pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan CAA dan Daftar Warga Negara Nasional NRC di beberapa negara bagian India telah memicu kekhawatiran dan protes besar-besaran di kalangan umat muslim. Undang-undang ini dianggap diskriminatif terhadap muslim dan minoritas agama lainnya.
Yang terakhir adalah ekonomi. Secara ekonomi, banyak umat muslim di India, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, menghadapi tantangan kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Taj Mahal berdiri megah, bercahaya di bawah purnama malam, peninggalan Islam penuh sejarah, melukis cinta dalam keabadian silam. Itulah masa peradaban Islam di India. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.